Oh, manis, manis, serius yang paling manis mau mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok saya akan mempresentasikan kertas kerja audit sistem informasi. Nama kelompok kami yang pertama adalah Ilham Febriansyah dengan NIM 079, dan saya Muhammad Adit Ridwan 088, Satria Adi Pratama 092, dan yang terakhir Andika Ija Ardiansyah 096. Tema yang kita tema yang kelompok kita buat adalah audit sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa ADD untuk menilai kinerja desa. Subtema evaluasi pengolahan alokasi dana desa dan kinerja desa. Metode penelitian audit sistem informasi adalah observasi dan pengumpulan data. Penyediaan catatan meliputi yang pertama, prosedur audit yang dilakukan, pemeriksaan kebijakan dan prosedur pengelolaan ADD, evaluasi kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku, pemeriksaan keandalan dan keamanan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, penguji yang dilakukan melakukan pengujian terhadap sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan ADD. Pengujian penetrasi untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan sistem informasi yang diperoleh, informasi tentang efektivitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan ADD. Kesimpulan yang dicapai mengidentifikasi temuan audit dan potensi risiko, merekomendasikan perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan ADD kinerja desa. B. Kelengkapan kertas kerja meliputi antara lain gambaran judul audit sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa. Ini mengacu pada proses audit yang dilakukan oleh entitas internal seperti Badan Permusyawaratan Desa, BPD. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses dan kontrol internal. B. Identifikasi sumber jika jelas. ADES atau alokasi pendapatan desa adalah dana yang dialokasikan pusat berdasarkan APBD kabupaten atau kota. C. Tanggal persiapan auditor awal. Auditor mulai persiapan pada tanggal 10 Januari 2022. Pada tahap persiapan awal, menyusun rencana audit yang mencakup langkah-langkah pemeriksaan untuk mengukur kinerja desa. Identifikasi risiko-risiko potensial terkait dengan sistem informasi akuntansi dan pengelolaan alokasi dana ADD. Next. D. Nomor indeks kertas kerja. Nomor indeks Asia PAD 2022-01. Struktur nomor indeks mencakup informasi jenis audit. Asia merupakan audit sistem informasi akuntansi dan PAD objek audit yaitu pengelolaan alokasi dana desa dan 2022 audit 001 nomor urut dokumen. C. Perencanaan pelaksanaan audit. Rencana pelaksanaan audit adalah tahapan yang harus dilakukan oleh auditor sebelum melakukan audit lapangan.
Rencana pelaksanaan audit berisi tentang tujuan, ruang lingkup, metodologi, sumber daya, jadwal, dan prosedur audit yang akan dilakukan. Berikut adalah pelaksanaan audit sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa atau yang disebut ADD untuk menilai kinerja desa. Antara lain, 1. Tujuan, 2. Ruang lingkup, 3. Metodologi, 4. Sumber daya, 5. Jadwal audit, 6. Prosedur audit. Next. D. COVID. A. Government object yang terbagi dalam dominan evaluate, direct, and monitor atau yang disebut EDM. Evaluate atau evaluasi keandalan informasi adalah tidak adanya sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa sehingga tidak ada informasi yang jelas di dalam proses pengelolaan alokasi dana desa. B. Manajemen objektifis yang terbagi dalam domain 1. Alex Plan and Organs atau APO. 1. Plan, alokasi dana desa, A. Kondisi, anggaran, pendapatan, dan belanja desa atau yang disebut APBDes yang disusun belum memenuhi rencana kerja pemerintah desa atau yang disebut RKPD. 2. Organisasi pelatihan dan pengembangan. Proses pelaksanaan program pembangunan melalui alokasi dana desa atau ADD melibatkan Karang Taruna, tokoh pemuda, dan masyarakat. 2. Build, Acquire, and Implement atau yang disebut BEI. Implementasi adalah audit sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa melibatkan beberapa langkah yang dapat membantu memastikan efektivitas, keandalan, dan keamanan sistem. 3. Deliver, Service, and Support atau yang disebut DSS. Support, dukungan. Pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan program pemberdayaan masyarakat sudah terselesaikan sesuai dengan anggaran, pendapatan, dan belanja desa atau yang disebut APBDes yang telah disusun. 4. Monitor, Evaluate, and Assess atau yang disebut MIEA. Monitor, laporan pertanggungjawaban sudah dibuat pada akhir tahun anggaran. Evaluate, laporan keterangan pertanggungjawaban disusun sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan desa, kepala desa. Hasil penilaian. 1. Kondisi belum adanya sistem. Kriteria harus ada sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana. Sebab kurangnya sumber daya manusia atau SDM, aparatur pemerintah desa batokan. Akibat tidak dapat membuat sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa. 2. Kondisi pencairan alokasi dana desa belum memenuhi kebutuhan desa sesuai perancangan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Kriteria pencairan dana alokasi dana desa sudah memenuhi kebutuhan desa sesuai dengan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Sebab keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah desa batokan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Akibat realisasi alokasi dana desa jumlahnya tidak sesuai dengan perkiraan atau prediksi yang diharapkan. 3. Kondisi penyelenggaraan pemerintah desa pembangunan serta kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat belum terselesaikan pada tahun 2015 sesuai dengan APBDes. Kriteria penyelenggaraan pemerintah desa pembangunan serta kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat sudah diselesaikan pada tahun 2015 sebelum sesuai dengan APBDes. Bab pencairan alokasi dana desa belum cukup untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Akibat kegiatan anggaran pendapatan dan belanja desa
APBDes belum dilaksanakan dengan cukup baik. 4. Lambatnya pembuatan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Kriteria laporan keterangan penanggung-jawaban LKPJ sudah dibuat setiap akhir tahun. Sebab belum adanya pembinaan teknis secara maksimal tentang tata cara pembuatan LKPJ, muatan dan materi laporan. Akibat laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan kepala desa. 5. Kondisi belum adanya laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa yang disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi desa atau papan pengumuman. Kriteria laporan pertanggungjawaban alokasi desa dana desa sudah disampaikan melalui media informasi desa atau papan pengumuman desa. Sebab kurang kesadaran aparatur pemerintah desa dan masyarakat tentang pentingnya transparansi laporan pertanggungjawaban pengalokasi dana desa. Akibatnya, laporan pertanggungjawaban hanya sebatas pada Badan Permusyawaratan Desa sehingga laporan pertanggungjawaban pada masyarakat tidak dibuat. Itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.